PKK Kabupaten Tapanuli Utara, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara beserta anggota dan staf, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pangaribuan, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pangaribuan beserta staf dan anggota, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lumban Sormin, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Lumban Sormin beserta anggota, Bapak-bapak dari SKPD, Bapak-bapak dari tokoh masyarakat, Ketua LPM, BPD, Bapak dari Puspika, ibu-ibu kami dari lansia, anak-anak kami dari Karang Taruna, dan seluruh anggota PKK yang kami cintai. Pertama, puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk dapat berkunjung di tempat ini dalam acara evaluasi. Bapak Ibu yang kami cintai, memang kami tadi dari Taput sangat Bu jalannya, alhamdulillah. Tapi dengan berjumpanya dengan ibu-ibu di desa ini, rasa capek itu hilang. Apalagi melihat desanya begini dingin. Dan sampai di sini kami diulosi Ibu. Mudah-mudahan dengan ulos ini, apabila kami sampai di provinsi nanti tim ini selalu mengingat desa ini, insya Allah Desa Sormin ini dapat perhatian, walaupun itu dari kecamatan dan dari Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelum kami memulai evaluasi ini, kami akan menyampaikan titip salam dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Ibu Sutias Gatot Pujo Nugroho. Seyogianya beliau yang akan hadir di tempat ini, tetapi karena dari 28 kabupaten beliau turun ke daerah yang lain, kepada kami dititipkan untuk berjumpa dengan ibu-ibu. Selanjutnya, kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Begitu Pak, tadi sudah disampaikan Bapak siapa kami, tapi kami selaku ketua tim akan memperkenalkan siapa kami yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama ialah Bapak Dr. Randes Haji Rukyat. Beliau pengurus PKK Provinsi Sumatera Utara selaku sekretaris, dan di sebelah kanan saya Ibu Dr. Randa Dermawati Tindaon, MPD. Ibu ini dari PMD Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah kiri saya Ibu Ratna Raja Tambin Siregar, pengurus PKK Provinsi Sumatera Utara, dan saya sendiri Nyonya Aji Siregar. Mohon maaf supaya tudung ini saya lepas dulu ya Bu. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum kami ada evaluasi nanti, kami akan membacakan kata sambutan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Tapanuli Utara, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta anggota, para ibu, bapak pimpinan dinas dan instansi, selaku anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota di Tapanuli Utara ini, Bapak Camat Kecamatan Pangaribuan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pangaribuan beserta anggota, bapak-bapak, ibu-ibu dari seluruh instansi yang terkait, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali kegiatan evaluasi ini, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua,
sehingga kita dapat berkumpul pada acara evaluasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Para bapak, ibu, dan hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, walaupun sudah 1 bulan lebih Hari Raya Idul Fitri kita tinggalkan, namun suasana silaturahmi tidak pernah ada batasnya. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Karena ini amanah, jadi saya tidak bisa menghilangkannya, Bapak, kata sambutan ini. Para bapak, ibu, dan hadirin yang berbahagia, sesuai penjelasan kami pada saat monitoring pada bulan Juni yang lalu bahwa bagi kabupaten yang masuk nominasi 6 besar dan 3 besar untuk kota pada 3 kegiatan pembinaan desa kelurahan, maka akan dikunjungi kembali pada saat evaluasi final. Namun setelah dilakukan seleksi dan penelitian berkas, tim mengalami kesulitan dan cukup berat untuk mencari 6 besar bagi kabupaten dan 3 besar bagi kota. Hal ini mungkin sebagai dampak positif dari adanya persaingan pembinaan bagi daerah kabupaten kota yang sama-sama berupaya untuk mengangkat daerah ke permukaan untuk menjadi duta Sumatera Utara ke tingkat nasional. Sehingga tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara mengambil kebijakan tidak lagi menetapkan 6 dan 3 besar tapi 8 besar untuk kabupaten dan 4 besar untuk kota. Dan pada bulan Oktober ini, insya Allah secara serentak tim evaluasi dari Provinsi Sumatera Utara akan mengunjungi 8 kabupaten dan 4 kota yang masuk nominasi dengan sasaran 1. Desa kelurahan pelaksana 10 program pokok PKK. Kedua, desa kelurahan sepanjang jalan protokol menuju wisata. Ketiga, desa kelurahan program terpadu P2WKSS yang masing-masing telah dimonitoring oleh tim penggerak PKK Provinsi bersama dinas instansi terkait pada bulan Juni yang lalu. Adapun maksud dan tujuan dari evaluasi ini ialah: pertama, untuk menentukan urutan 1 sampai dengan 6 keberhasilan sebagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta perkembangan tentang pelaksanaan 10 program pokok PKK sepanjang jalan protokol menuju wisata dan PTP P2WKSS, serta menentukan 1 sampai dengan 3 keberhasilan sebagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan tentang kegiatan 10 program pokok PKK sepanjang jalan protokol menuju wisata dan PTP P2WKSS. Untuk mengetahui berapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat di desa dan kelurahan yang bersangkutan sejak menjadi desa binaan. Ketiga, untuk melihat kemajuan yang dapat dicapai desa kelurahan yang telah dibina sampai pada saat evaluasi hari ini yang tergambar pada indikator tingkat perkembangan desa kelurahan melalui pendapatan profil desa kelurahan. Keempat, hasil kejuaraan dari ketiga kegiatan ini masing-masing akan diumumkan pada upacara peringatan Hari Ibu, dan untuk PTP P2WKSS dan peringatan pada Hari Kesatuan Gerak PKK, dan untuk pelaksana 10 program pokok PKK dan sepanjang jalan protokol menuju wisata. Para ibu, bapak, serta hadirin yang berbahagia,
Yang menjadi sasaran dari kegiatan evaluasi ini adalah pertama, tertib administrasi, kedua, kelompok pencegahan dalam rumah tangga, ketiga, kelompok UP2K, keempat, pemanfaatan halaman pekarangan, kelima, lingkungan bersih dan sehat. Adapun indikator dari masing-masing kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tertib administrasi. Dukungan kebijakan operasional untuk kegiatan tim penggerak PKK, hasil rakerda, keputusan, surat edaran, kesepakatan, dan sejenisnya. Kedua, kelengkapan buku wajib PKK. Ketiga, kelengkapan data kegiatan, data umum, data kegiatan Pokja 1 sampai 4. Keempat, pembuatan dan pengiriman laporan. Kelima, kelengkapan atribut. Keenam, dukungan pendanaan. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan kebijakan operasional untuk pencegahan KDRT, Perda, keputusan pemerintah, surat edaran, kesepakatan, dan sejenisnya. Dinas instansi lembaga menangani bentuk kegiatan dan peran tim penggerak PKK. Kader pendamping kasus yang dapat diselesaikan, pendanaan. Ketiga, kelompok UP2K PKK. Pertama, dukungan kebijakan operasional untuk pelaksanaan kelompok UP2K PKK, Perda, keputusan pemerintah daerah, surat edaran, kesepakatan, dan sejenisnya. Keempat, pemanfaatan halaman pekarangan. 1. Dukungan kebijakan operasional untuk pemanfaatan halaman pekarangan sebagai penyangga ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Merupakan Perda, keputusan pemerintah daerah, surat edaran, kesepakatan, dan sejenisnya. Kedua, presentasi jumlah rumah desa atau kelurahan yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk lumbung hidup, warung hidup, apotek hidup, peternakan, dan perikanan. Ketiga, kerjasama pengelolaan dengan petugas penyuluhan lapangan PPL, wanita tani, atau lembaga lain. Keempat, kaitannya dengan menu beragam bergizi berimbang atau 3B. Kelima, adanya kader pangan. Keenam, keserasian penataan halaman. Ketujuh, partisipasi keluarga dalam pemanfaatan halaman dan pekarangan. Kelima, lingkungan bersih dan sehat. Pertama, dukungan kebijaksanaan operasional untuk lingkungan bersih dan sehat mempunyai Perda, keputusan pemerintah daerah, surat edaran, kesepakatan, dan sejenisnya. Kedua, jumlah rumah yang memenuhi kriteria kesehatan. Ketiga, rumah yang tidak ada genangan air limbah. Keempat, kelompok kegiatan kesehatan lingkungan. Kelima, adanya kader kesehatan lingkungan. Keenam, adanya kegiatan pengelola atau pemanfaatan sampah. Para ibu, bapak, serta hadirin yang berbahagia, demikianlah arahan saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh anggota tim secara bergilir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Nyonya Sutias Handayani Pujonugroho tertanda tangan. Demikianlah Bapak Ibu kata sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Untuk memulai evaluasi ini, nanti kami dari Pak Ruyat akan membimbing bagaimana caranya kita untuk evaluasi ini, bagaimana enaknya.